Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dari Prodi Manajemen dengan NIM 2202025022. Pada saat ini saya akan membacakan riset jurnal dari Bapak Edi Setiawan dengan judul riset pemasaran hijau dan keputusan pembelian konsumen, studi pada iklan teh kotak dan teh botol di dunia usaha. Yang pertama akan dibacakan yaitu abstraknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh iklan dengan pesan lingkungan dan iklan tanpa pesan lingkungan terhadap keputusan pembelian konsumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner. Jumlah sampel sebanyak 50 responden dengan menggunakan metode sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis chi-square dan pengujian hipotesis menggunakan analisis deskriptif untuk menentukan range. Kemudian pendahuluan. Saat ini dunia industri telah meluluh lantakan lingkungan yang sejatinya harus dilindungi. Artinya adanya ancaman terhadap lingkungan, membuat perusahaan perlu menerapkan model bisnis seperti yang diterangkan oleh John Elkington pada tahun 1997 tentang pendekatan triple bottom lines yang mengarahkan keberhasilan bisnis diukur dari 3 pilar pendukungnya, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Persaingan terjadi pada berbagai sektor. Salah satunya adalah industri minuman. Minuman menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah teh dalam kemasan. Teh dalam kemasan sebagai pelengkap dalam dalam pesanan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga hal ini menyebabkan pasangan di antara berbagai perusahaan dalam menciptakan produk minuman untuk memenuhi kebutuhan konsumen, tidak terkecuali teh kotak. Persoalan ini bisa dilihat dari kemasan dan merek atau brand dari salah satu produk minuman. Hal ini bisa dilihat dengan teh botol. Walaupun awalnya teh botol itu tidak dikemas melainkan disajikan langsung begitu selesai diseduh. Pada kemasan Tetra Pak sebetulnya sudah ada pemain lama, yaitu teh kotak, di mana teh yang dikemas secara kotak. Teh kotak ini kini hadir dalam kemasan karton bersertifikasi Forest Stewardship Council atau FSC. Forest Stewardship Council adalah organisasi internasional yang bertugas mengkampanyekan pengelolaan hutan secara bertanggung jawab. Sertifikat ini menandakan jika kemasan karton produk minuman teh kotak kini hadir dalam kemasan karton pack yang bersertifikasi Forest Steward Council yang membuktikan teh kotak dan SIG Combibios sebagai perusahaan penyedia kemasan peduli terhadap lingkungan dan alam. Terlepas dari ketidakmampuan revolusi hijau menjawab kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat dengan adanya hal-hal yang merugikan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Di bagian lain, perkenalan akan konsep hijau saat ini telah menjadi bahan pertimbangan baru yang merambah di semua sektor kehidupan masyarakat, khususnya minuman teh. Tidak dipungkiri, perbaikan pola pikir tentang green yang merujuk pada nilai hidup itu sendiri telah menjadi pokok kehidupan masyarakat.
sehingga berbagai usaha teh dilakukan yang bertujuan untuk memberikan kesadaran dan kepedulian tentang arti pentingnya hidup hijau di semua lapisan. Mempromosikan produk dan jasa untuk memperoleh pasar dapat dilakukan dengan iklan, public relation, promosi penjualan, direct marketing, dan on-site promotion. Penjual produksi hijau yang cerdas akan dapat menekankan kredibilitas produk yang ramah lingkungan dengan menggunakan sustainable marketing, juga alat dan praktik komunikasi. Kemudian tujuan penelitian ini bisa dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepedulian terhadap lingkungan dan dengan keputusan pembelian konsumen, sehingga konsumen mengetahui pengaruh iklan dengan pesan lingkungan dan iklan tanpa pesan lingkungan terhadap keputusan pembelian konsumen. Kemudian metode yang digunakan adalah desain penelitian yang digunakan yaitu cross-sectional. Pemilihan tempat dilakukan secara sengaja atau purposive sampling. Lokasi penelitian difokuskan di kota Tangerang Selatan. Data penelitian yang digunakan adalah data primer. Jumlah responden adalah 50 responden. Kemudian distribusi sampel diambil secara purposive. Instrumen pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis chi-square yang digunakan untuk menguji hipotesis komparasif lebih dari 2 sampel bila datanya berbentuk distrik atau nominal. Kemudian hasil dan pembahasannya. Dari hasil analisis deskriptif, tanggapan responden terhadap variabel iklan tanpa pesan lingkungan berada pada tingkat range yang rendah, yaitu 126. Sedangkan tanggapan responden terhadap varian iklan dengan pesan lingkungan berada pada tingkat range yang tinggi, yaitu 228. Hal ini menggambarkan bahwa iklan dengan pesan lingkungan lebih berpengaruh positif dibanding iklan tanpa pesan lingkungan terhadap keputusan membeli konsumen. Atau bisa dikatakan iklan dengan pesan lingkungan lebih menarik bagi konsumen daripada iklan tanpa pesan lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata kepedulian terhadap lingkungan mempunyai pengaruh yang positif terhadap keputusan membeli konsumen itu sendiri. Artinya konsumen sekarang lebih pandai dalam memilih produk. Mereka akan memilih produk yang bisa dikatakan ramah lingkungan. Kemudian kesimpulannya adalah penelitian ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara responden yang pengetahuannya tinggi tentang green marketing dan responden yang pengetahuannya rendah tentang green marketing atau promosi hijau terhadap keputusan membeli konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan membeli konsumen. Mungkin bisa dikatakan seperti ketersediaan produk, strategi pemasaran produk, dan lain-lain. Dugaan terhadap faktor lain tersebut dengan demikian menjadi rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. Demikian pembacaan riset jurnal tentang pemasaran hijau dan keputusan pembelian konsumen, studi iklan pada teh kotak dan teh botol, riset Bapak Edi Setiawan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.